Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Bastomi dari kelas C dengan nomor NIM 202101113. Lakukan verifikasi data dengan membaca status pasien, meliputi identitas dan diagnosa medis pasien. Kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum, selamat sore Bu. Perkenalkan, saya Suster Andriani, saya yang menjaga shift pada sore hari ini. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Ajeng. Ibu Ajeng sih ya Bu, boleh lihat gelarnya. Dengan Bu Ajeng ya, umurnya 45 tahun, lahir di Sidoarjo ya, benar? Tujuan saya di sini untuk memberikan tindakan personal hygiene, yaitu membersihkan rambut atau mencuci rambut, kemudian membersihkan gigi, membersihkan telinga, dan juga membersihkan kuku. Apa Ibu bersedia? Iya, Sus, bersedia. Ya. Tunggu sebentar ya Bu, saya akan menyiapkan alat dan bahannya. Kemudian menyiapkan alat dan bahan: bengkok, tisu, cotton bud, pemotong kuku, kemudian ada set alat pembersih gigi, kemudian kom berisi handscoon, hand sanitizer, kemudian gelas, dan juga sisir, squid, dan juga senter. Kemudian ada selimut bersih, perlak besar, perlak kecil, handuk besar, handuk kecil, dan juga handuk mandi, kemudian waslap, baskom berisi air hangat dan juga air bersih, air dingin. Dan persiapan lingkungan yaitu menutup sketsel. Kemudian sebelum perawat melakukan tindakan, alangkah baiknya perawat mencuci tangan 6 langkah. Sebelum itu sisingkan baju dan lepas aksesoris yang ada di tangan. Pakai hand sanitizer, gosok telapak tangan, punggung tangan, masuk ke sela-sela, mengunci, kemudian putar ibu jari, kemudian kuncup. Sudah. Setelah itu perawat memakai masker, apron, dan juga handscoon. Permisi Bu, saya akan melakukan tindakan mencuci rambut. Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus, bersedia. Dan memposisikan pasien secara diagonal atau miring. Permisi ya Ibu, saya akan memposisikan Ibu, mendekatkan pasien ke dekat perawat. Hitungan ketiga, tolong Ibu kerjasamanya ya untuk miring. 1, 2, 3. Kemudian perawat meletakkan talang ke belakang leher pasien. Permisi ya Ibu, saya akan meletakkan talang ini di bawah leher Ibu. Hitungan ketiga, tolong angkat kepalanya ya. 1, 2, 3. Kemudian pasang handuk sedang di bawah leher pasien. Permisi ya Bu, tolong angkat kepalanya. 1, 2, 3. Kemudian pasang handuk kecil di atas dada pasien. Permisi ya Bu. Selanjutnya sisir rambut pasien menggunakan sisir rambut dan juga bengkok untuk membuang rambut yang rontok. Cara menyisir rambut yang benar yaitu jika rambutnya pendek dari atas kemudian ke bawah secara bergantian. Kemudian jika rambutnya panjang dari tengah ke bawah kemudian atas ke bawah secara bergantian. Sebelum melakukan tindakan membasahi rambut atau mencuci rambut, alangkah baiknya kita tutup mata menggunakan kasa. Kemudian kapas di telinga yang bertujuan
untuk menghindari cipratan air. Basahi rambut menggunakan air hangat. Tuang secara perlahan. Kemudian beri sampo, lalu gosok secara perlahan. Kemudian pijat-pijat. Lalu bilas menggunakan air bersih. Kemudian keringkan rambut menggunakan handuk. Jika sudah, sisir rambut menggunakan sisir. Lalu ambil kasa dan kapas yang ada di tubuh pasien. Kemudian ambil handuk yang ada di tubuh pasien. Permisi ya Ibu. Kemudian letakkan di keranjang kotor. Permisi Ibu, saya akan mengambil talangnya, tolong angkat kepalanya ya. Dan mengembalikan posisi pasien seperti semula. Permisi Ibu. Tolong angkat kakinya ya. 1, 2, 3. Kemudian tindakan selanjutnya yaitu membersihkan telinga pasien. Mohon maaf Ibu, bisa miring menghadap menjauh dari perawat. Permisi ya. Kemudian letakkan perlat kecil di bawah telinga pasien. Permisi ya Ibu. Setelah itu pasang handuk kecil di bawah telinga pasien. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya untuk memeriksa telinga pasien apakah ada luka atau kotoran menggunakan senter. Permisi ya Ibu, saya periksa terlebih dahulu. Jika sudah, siapkan spuit yang berisi air hangat dan juga bengkok. Kemudian semprotkan secara perlahan ke telinga pasien. Jika sudah, bersihkan telinga pasien menggunakan cotton bud. Permisi ya Ibu, saya akan membersihkan telinganya Ibu. Jika sudah, buang cotton bud ke bengkok. Selanjutnya, ambil perlat dan juga handuk di bawah telinga pasien. Setelah itu, letakkan ke tempat seperti semula. Posisikan pasien seperti semula. Langkah selanjutnya yaitu tindakan memposisikan pasien duduk secara semi fowler. Ibu, untuk hitungan ketiga mohon Ibu posisi duduk. 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu melakukan tindakan oral hygiene. Yang pertama, letakkan handuk kecil di atas dada pasien. Permisi ya Ibu. Kemudian siapkan kumur-kumur dan juga bengkok. Kemudian buang ke bengkok air kumur-kumurnya. Setelah itu siapkan alat pembersih gigi, yaitu ada odol dan juga sikat gigi. Sikat gigi pasien dari arah depan, dari atas kemudian ke bawah, lalu dari samping ke dalam, menuju keluar, menuju samping lagi, kemudian keluar, lalu muntahkan. Kemudian beri air kumur-kumur, lalu keluarkan. Dan ambil handuk kecil yang ada di dada pasien, lalu pasang perlat kecil
di atas paha pasien. Permisi ya Ibu. Kemudian pasang handuk kecil di atas perlak. Lalu letakkan baskom yang berisi air hangat di atas paha pasien. Kemudian rendam kuku pasien selama kurang lebih 2 menit. Jika sudah 2 menit, bersihkan menggunakan sabun dan juga sikat kuku pasien. Permisi ya Ibu, maaf kalau agak keras sedikit. Jika sudah, bilas, kemudian ambil air hangat yang ada di paha pasien, letakkan kembali ke tempat semula. Setelah itu, keringkan kuku pasien. Jika sudah, potong kuku pasien. Permisi ya Ibu. Jika sudah, letakkan kembali ke tempat semula. Kemudian ambil handuk dan juga perlak yang ada di paha pasien. Permisi ya Ibu. Iya, Sus. Kemudian posisikan pasien kembali ke posisi semula. Permisi ya Ibu. 1, 2, 3. Kemudian tindakan selanjutnya yaitu melakukan tindakan memandikan pasien di atas tempat tidur. Kemudian pasang perlak di bawah punggung pasien. Sebelum memasang perlak, alangkah baiknya untuk mengarahkan pasien agar menghadap menjauhi perawat. Sebentar ya Bu, saya miringkan Ibu sebentar. 1, 2, 3. Kemudian pasang perlak di bawah punggung pasien. Jika sudah, posisikan kembali pasien seperti semula dan menghadap ke arah perawat. Permisi Ibu, bisa menghadap ke saya. Jika sudah, posisikan pasien ke awal. Kemudian mengganti selimut pasien menggunakan selimut mandi. Permisi ya Ibu. Permisi ya Bu, saya akan mengganti untuk selimutnya menjadi selimut mandi. Setelah itu pasang handuk di atas dada pasien. Permisi ya Bu. Setelah itu menyuruh pasien untuk melepas pakaian pasien. Letakkan pakaian kotor pasien ke keranjang kotor. Kemudian siapkan 2 baskom yang berisi air hangat dan juga air dingin. Pasien yang pertama yaitu mata, kemudian hidung, kemudian mulut, lalu seluruh wajah. Setelah itu berikan sabun muka, yaitu mata, kemudian hidung, mulut, dan juga seluruh wajah. Dan bilas menggunakan air dingin, yaitu mata, hidung, mulut, dan juga seluruh wajah. Jika sudah, kita bersihkan tangan
yaitu yang terjauh dari arah perawat, menggunakan air hangat terlebih dahulu. Permisi ya Ibu, tangannya saya mau bersihkan terlebih dahulu. Kemudian basahi tangan menggunakan air hangat, mulai dari punggung tangan menuju aksila, kemudian ke bawah menuju telapak tangan kembali. Setelah itu beri sabun, kemudian bilas menggunakan air dingin. Caranya sama, dari telapak tangan menuju aksila, kemudian ke telapak tangan. Setelah itu keringkan. Kemudian lakukan secara sama di tangan yang lainnya. Kemudian bersihkan area dada membentuk angka 8. Jika sudah, beri sabun dan membentuk angka 8 kembali. Jika sudah, bilas menggunakan air dingin dengan membentuk angka 8. Setelah itu keringkan. Kemudian bersihkan area perut dengan cara memutar atau membentuk angka O. Setelah itu berikan sabun, kemudian bilas menggunakan air dingin. Setelah itu keringkan. Jika sudah, kita beralih ke area kaki. Permisi ya Ibu, saya akan membersihkan kaki Ibu. Membersihkan kaki dengan cara yang sama seperti tangan, yaitu membersihkan kaki yang terjauh dari arah perawat. Dari punggung kaki menuju paha bagian dalam, kemudian menuju telapak kaki. Selanjutnya berikan sabun, kemudian bilas menggunakan air bersih. Setelah itu keringkan menggunakan handuk. Setelah itu lakukan dengan cara yang sama di kaki yang lainnya. Sikat. Kemudian bereskan alat-alat yang sudah tidak terpakai ke tempat seperti semula. Setelah itu menganjurkan pasien untuk menekuk kaki dan membersihkan alat genitalia atau alat kelamin. Permisi ya Ibu, tolong tekuk kakinya. Kemudian ambil cucing yang berisi kapas sublimat. Kemudian bersihkan alat genitalia pasien, bagian luar kanan, kemudian bagian luar kiri, lalu bagian dalam, dan juga memutar membersihkan keseluruhan genitalia pasien. Penggunaan kapas yaitu 1 usap 1 kapas. Kemudian bersihkan alat genitalia pasien menggunakan tisu atau kapas basah. Kemudian posisikan kaki pasien seperti semula. Permisi ya Ibu. Selanjutnya memakaikan pakaian pasien yang bersih atau baru, lalu ambil handuk yang ada di tubuh pasien. Ambil handuk yang ada di tubuh pasien, kemudian taruh di keranjang kotor, lalu ganti selimut mandi pasien menggunakan selimut baru. Permisi ya Ibu. Kemudian tindakan selanjutnya yaitu pergerakan room atau melatih otot jika terjadi peregangan otot atau kontraksi otot yang bertujuan untuk merelaksasi pergerakan otot.
Kemudian melakukan tindakan room dari tangan terjauh dari perawat. Permisi ya Ibu, saya akan melakukan pelatihan room. Angkat tangan secara bergantian, naik turun 8 kali, kemudian dari samping 8 kali. Selanjutnya menekuk tangan secara bergantian, naik turun 8 kali, kemudian pergelangan 8 kali, lalu jari-jari tangan 8 kali. Lakukan secara bergantian gerakan yang sama pada tangan yang berbeda. Kemudian kita melatih room pada kaki. Permisi Ibu, saya akan melakukan pelatihan room pada kaki Ibu ya. Kemudian gerakan kaki secara menyamping 8 kali. Kemudian angkat kaki secara perlahan, bergantian naik turun 8 kali. Kemudian tekuk kaki 8 kali menuju keluar ke dalam. Kemudian pergelangan kaki diputar 8 kali. Lakukan secara bergantian dengan cara yang sama pada kaki yang berbeda. Kemudian semua tindakan sudah terlaksana. Selanjutnya perawat membersihkan dan merapikan semua alat dan bahan yang sudah tidak terpakai. Kemudian perawat melepas APD, handscoon, apron, dan juga masker. Kemudian perawat mencuci tangan, gosok telapak tangan, punggung tangan, kemudian masuk ke sela-sela, mengunci, kemudian putar ibu jari, lalu kuncup. Setelah itu buang sampah non medis dan medis ke tempat yang sudah disediakan. Kemudian menanyakan respon pasien atas semua tindakan yang sudah dilaksanakan. Bagaimana Bu atas semua tindakan yang saya berikan? Responnya bagaimana? Ya, saya merasa fresh dan lumayan enakan sekarang sih. Alhamdulillah, semoga lebih nyaman ya Bu, lebih bersih dan wangi ya. Dokumentasi dan juga evaluasi. Setelah dilaksanakan tindakan personal hygiene dan juga room yang terdiri dari mencuci rambut dengan hasil respon pasien mengatakan rambut terasa lebih bersih dan segar, kemudian memposisikan pasien duduk, oral hygiene dan juga memotong kuku dengan pasien mengatakan gigi lebih bersih, segar dan nyaman, kemudian pasien mengatakan kuku lebih bersih dan nyaman. Kemudian tindakan selanjutnya memandikan pasien dengan pasien mengatakan badan lebih segar dan nyaman. Kemudian melakukan tindakan room, hasil pergelangan otot berfungsi normal dengan diakhiri tanda tangan perawat.